Selamat datang di channel Narukiri. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Hari ini aku lagi ada di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena ada pameran yang udah aku tunggu-tunggu banget, yaitu One Piece Exhibition Asia Tour buat kalian penggemar One Piece. Ini surganya para nakama. Pameran ini diadakan selama 61 hari, mulai dari Rabu 8 November tahun 2023 sampai Minggu 7 Januari tahun 2024, dan lokasinya ada di lantai 2 F Mall of Indonesia. Begitu masuk langsung disambut kapten kita Luffy. Kita langsung disambut dengan visual yang epic, ilustrasi, mural, dan display yang detail banget. Antusias pengunjung juga kelihatan banget, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Rasanya kayak masuk ke dunia One Piece secara langsung. Setiap sudutnya dibuat serius dan penuh cerita. Di area ini kita bisa lihat berbagai karakter ikonik One Piece. Banyak orang yang foto-foto di sini, termasuk saya. Mulai dari Luffy, Zoro, Nami, Sanji, sampai kru topi jerami lainnya. Banyak background keren, jadi buat kalian yang suka foto atau bikin konten, ini tempat yang pas banget. Datang ke sini rasanya nggak cukup cuma sekali foto. Bukan cuma karakter, tapi juga ada penjelasan cerita dan perjalanan One Piece dari awal sampai arc-arc penting. Masih nggak nyangka sih bisa datang ke pameran One Piece Exhibition Asia Tour. Kalau datang ke sini jangan sendirian, ajak teman kamu juga biar nostalgia bareng. Aku ngajak temanku yang suka anime juga. Alhamdulillah dia mau nemenin aku ke teran One Piece Exhibition Asia Tour. Di bagian sini seperti kita sedang berada di One Piece. Menjadi bajak laut, mirip seperti dunia yang kita bayangkan saat nonton One Piece. Bagian ini jujur bikin nostalgia. Banyak momen ikonik yang ditampilkan. Kalian pasti tahu, ini kan momen ketika Luffy dan kru topi jerami berada di Skypiea. Keren banget, bikin nostalgia banget. Awal-awal nonton One Piece, kalau kalian bagian mana di arc yang paling kalian sukai di One Piece? Nanti komen ya. Seru banget di sini, nggak nyesel sih lihat para anggota kru jerami. Seolah-olah kita bagian dari anggota topi jerami. Bagian ini jujur bikin nostalgia. Kalian masih ingat tentang kesetiaan Paus menunggu sahabatnya datang untuk bertemu lagi? Lebun Paus raksasa ramah yang menunggu kembalinya bajak laut Rumbara. Kru lama Brook di Twin Cape, Grand Line. Luffy berjanji akan kembali untuknya, dan kru topi jerami akhirnya bertemu dengannya di awal perjalanan mereka, di mana ia menelan kapal mereka karena kesepian. Lalu Luffy memukul hidungnya sebagai tanda persahabatan. Belum afdol menjadi nakama kalau tangan kita belum ditanda X sebagai simbol kru topi jerami. Salah satu bagian favorit aku di pameran ini adalah spot foto yang super niat. Bikin nostalgia saat momen ikonik saat Vivi bertanya apakah mereka masih menganggapnya teman, dan kru menjawab dengan mengangkat tangan sebagai tanda persahabatan, menunjukkan ikatan yang kuat meskipun berpisah fisik seperti yang terlihat di akhir AR Alabasta. Di area ini kita bisa memainkan game yang seru-seru. Banyak permainan juga. Jadi kita banyak kegiatan yang dilakukan. Bukan sekedar melihat lihat pameran saja. Ini temanku, terima kasih udah mau diajak ke pameran One Piece. Ini game yang paling aku suka sih. Di game ini kita harus punya kekuatan, seperti punya Usopp, yaitu keahliannya sebagai penembak jitu sniper dengan ketapel modifikasi Kabuto. Seru banget, seolah-olah kita jadi Usopp yang sedang menembaki para polisi laut. Usopp adalah sniper ulung akurasi. Tembakannya luar biasa, mampu menembak dari jarak jauh, bahkan menggunakan meriam kapal.
menjadikannya sosok serbaguna dengan potensi besar yang seringkali diremehkan, namun terbukti vital dalam pertempuran. Awalnya penakut, ia belajar mengatasi rasa takutnya dan menjadi pahlawan. Pamerannya rapi, detail, dan penuh emosi. Gak cuma memanjakan mata, tapi juga bikin kita bernostalgia dengan perjalanan panjang kru topi jerami. Bagian ini jujur bikin nostalgia. Banyak momen ikonik yang ditampilkan. Nangis banget kalau keinget kapal Going Merry kebakar. Di sini kita diingatkan lagi kalau One Piece bukan cuma tentang petualangan, tapi juga tentang mimpi, perjuangan, dan persahabatan. Dari persahabatan, pengorbanan, sampai adegan-adegan yang dulu bikin merinding waktu nonton atau baca manganya. Going Merry adalah kapal pertama topi jerami, sebuah karavel hadiah dari Kaya yang sangat dicintai kru dan menjadi saksi. Banyak petualangan mereka di East Blue hingga Water 7 sebelum akhirnya dimakamkan. Akhirnya ketemu Bang Portgas DE. Kalau lihat S pengennya nangis terus sih. Bayang terus dia jadi Dona. Ini Kapten Shirohige adalah kapten kelompok bajak laut Shirohige dan seorang Yonko. Salah satu bagian favorit aku di pameran ini adalah spot foto yang super niat. Di sini kita bisa foto dengan patung Ace dan Luffy. Keren banget ini, gak bisa hanya sekali sih kesini kalau bisa. Si berkali-kali pengen datang ke pameran One Piece Exhibition Asia Tour. Ada makan Kapten Shirohige dan Ace juga di sini. Sedih banget sih di sini. Ada patung Putri Duyung Shirahoshi juga. Keren banget seperti nyata di sini. Patungnya tinggi banget, kayak di dalam animenya. Pamerannya rapi, detail, dan penuh emosi. Gak cuman memanjakan mata, tapi juga bikin kita bernostalgia dengan perjalanan panjang kru topi jerami. Detail patungnya keren banget, ekspresinya hidup, dan bikin pengen foto. Terus, sebenarnya gak mau pulang dari sini. Bagian ini buat main game, kita bisa milih mau main apa aja, tapi di sini kita harus bayar lagi. Jadi aku dan temenku cuman lihat-lihat aja. Thousand Sunny, kapal yang dibangun oleh Franky menggunakan kayu Adam yang sangat kuat, menggantikan Going Merry yang hancur setelah perang di Enies Lobby. Kita bisa foto-foto di sini. Bagian sini sangat keren. Patung-patungnya seperti nyata, seolah-olah kita benar-benar ada di pertempuran Luffy dan kawan-kawan melawan Kaido. Pertarungan Luffy versus Kaido adalah klimaks dari arc Wano di One Piece, di mana Luffy akhirnya mengalahkan Yonko tersebut. Menggunakan kekuatan awakening buah, iblisnya Nikagirima setelah berkali-kali kalah dan berkembang, mengakhiri tirani Beast Pirates di Wano dan membuka jalan bagi Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Pertarungan epik ini menunjukkan evolusi kekuatan Luffy dari menggunakan Hosoku Haki berlapis hingga wujud Gear 5 yang mirip kartun melawan kekuatan luar. Biasa, Kaido mengakhiri pertempuran panjang dan mengembalikan kedamaian di Wano. Keren banget sih ini. Di akhir pameran juga ada area merchandise, isinya berbagai barang bertema One Piece yang bikin dompet lumayan tergoda. Buat kolektor, ini jadi penutup yang manis sebelum keluar area. Secara keseluruhan, One Piece Exhibition Asia Tour ini worth it banget buat dikunjungi, terutama buat penggemar setia One Piece. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng aku hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Kaizoku Ouni or Wanaru.